Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Global Podcast dan masih di edisi Bincang Buku dengan dosen-dosen keren dari Universitas Bina Dharma. Dan pada hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dosen yang paling produktif menulis buku. Nah, penasaran kan siapa? Nah, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Sulaiman Helmi, SEMM, CLMA, CNNM, CMCMA. Aduh, panjang banget sih. Selamat pagi, apa kabar Pak? Manggilnya Pak Sulaiman atau Pak Helmi? Pak Helmi biasa dipanggil. Saya nggak enak manggil Pak karena saya kayak ngelihat mahasiswa. Wah, Padahal sudah sekali ya. dokter ya. Padahal sudah dokter ya. Mudah banget. Ngomong-ngomong Pak Helmi ini umur berapa sih Pak? Kalau sekarang 39 39 lah. sudah dokter dengan sertifikasinya 4. Jadi ini sangat inspiring ya. Dan pada pagi hari ini saya dan Pak Dr. Helmi akan membahas tentang satu buku, salah satu bukunya ya. Dari sekian banyak sebenarnya bukunya yang mau dibahas. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita akan ngobrol di sesi lain untuk buku yang lain ya. Ya. Dan yang kali ini menarik banget. Kenapa? Karena bukunya membahas tentang pola belanja masyarakat modern. Siapa yang nggak pernah belanja online? Kayaknya nggak ada deh. Mas Emir di balik kamera belanja online juga kan? Semua orang belanjanya online. Jadi buku ini sebenarnya sangat relate sekali dengan generation Z sekarang. Sebenarnya milenial kayak saya juga belanjanya online. Nah, kita tanya nih sang penulis bukunya, kenapa memutuskan untuk membuat buku tentang pola belanja ini, Pak? Oke. Sebenarnya buku ini awalnya itu pengembangan dari buku digital marketing yang pernah saya buat juga sebelumnya, Bu. Tapi kalau digital marketing itu kan hanya fokus bagaimana pola pembelajaran digital. Tapi kalau dari sisi buku ini pola belanja masyarakat modern ini sudah lebih detail membahas baik dia secara konvensional maupun secara digital. Karena memang dari penelitian saya pun waktu di S2 dulu perubahan perilaku konsumen belanja pasar tradisional ke modern itu di 2013 itu sudah kelihatan bahwa waktu itu kan baru mulai tuh pasar modern baru muncul. Nah, ternyata itu sangat berdampak signifikan. Artinya apa? Artinya masyarakat kita ini secara tidak langsung itu berubah pola pembelanjaannya. Nah, tinggal setelah itu kan muncul lagi nih, saya nulis di buku tentang digital marketing. Bagaimana misalnya digital itu menggerus pasar-pasar konvensional. Nah, akhirnya saya terpikir kenapa tidak mengkaji secara umum. Artinya di dalam proses pembelanjaan kan ada modern, apa yang di modern ini kan ada digital dan ada konvensional. Akhirnya buatlah buku ini, pola belanja masyarakat modern. Nah, jadi di sini di buku ini menariknya apa ya? Saya senangnya baca buku itu pasti baca daftar isinya dulu. Yeah. Daftar isinya ada 10 bab ya, udah kayak disertasi ini 10 bab ya. Ya, bukan bab saya 10 Pak. Disertasi Bapak berapa bab kemarin? Kalau kami hanya 6. Oh 6 ya. Nah kalau saya 10 bab gitu ya. Nah dari 10 bab ini menarik sekali semuanya. Saya akan baca beberapa yang menurut saya menarik ya. Yang pertama adalah urgency memahami perilaku konsumen di era modern. Penting nih. Kenapa? Karena perubahan perilaku ini, changing behavior itu bukan hanya tentang belanjanya Pak nanti, tapi juga platformnya. Bisa dengan media sosial, bisa dengan e-commerce. Nanti kita akan bahas itu. Itu yang menarik buat saya. Dan juga ada yang menarik di sini adalah peran media sosial dalam mengubah perilaku. Berarti manusia sekarang sudah dikendalikan oleh the technological things. Nah ini nanti akan kita bahas juga. Nah sebelum masuk lagi lebih jauh ke buku ini, kita kan namanya bedah buku ya Pak Helmi ya. Jadi memang dari awal dulu nih, udah kayak dosen lagi ngajar nih ya saya sebenarnya. Tapi gini ya, ini yang menarik di halaman 15, nanti kalau teman-teman sempat membelinya dan ingin membelinya, langsung buka halaman 15, ini penting sekali karena ada tren individualisasi. Dulu kan Pak Helmi ya, kita kalau ke pasar rame-rame ya, belanja rame-rame gitu kayak sambil nongkrong-nongkrong sama keluarga, temen. Nah sekarang kok berubah jadi individual, yaitu belanjanya online menggunakan smartphone atau pakai laptop dan lain-lain. Itu kenapa Pak? Jadi memang teknologi kan mendesain orang itu secara tidak langsung menjadi individual. Jadi dulu orang butuh referensi, orang terdekat. Dulu itu kalau kita mau beli produk sesuatu itu kita harus tanya dulu tetangga. Bagus nggak warna merah gitu ya? Bagus nggak warna pink? Sekarang sih nggak. Nah sekarang platform digital itu dia itu sudah menyampaikan atau memberikan kayak gambaran lah
Oh, oke. Misalnya baju itu sekarang sudah bukan lagi kayak dulu. Dulu itu hanya beli baju itu hanya berdasarkan warna, tapi kalau sekarang dia sudah nunjukin nih kalau dengan kulit saya seperti ini ditempel warna seperti ini loh jadinya. Oh, oke. Jadi macam virtual try on ya. Try on itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bahkan di beberapa platform seperti yang besar ya, seperti Ya. Nike, itu sepatu ya, kita bahkan bisa mencoba menjiplak Ya. kaki kita, lalu immediately langsung masuk ke dalam websitenya dan langsung dikasih kayaknya lo ukurannya bagus ukuran ini gitu. Ya, itu. Berarti seperti it's an experience ya Iya. sebenarnya pengalaman belanja yang sendirian. Tapi ini mengubah nggak sih akhirnya jadi pola sosialnya yang awalnya kita tuh suka beramai-ramai ke toko gitu kan, yang tadinya kita cuma nemenin akhirnya ikut belanja juga. Iya. Dan ini mempengaruhi nggak pada lingkup sosialnya si masyarakat itu sendiri? Jadi ini kan dipikirkan juga nih sama platform-platform. Makanya muncul review-review tadi. Oke. Jadi di review-review itu kan orang bisa memahami bahwa orang yang pernah beli sebelumnya itu seperti apa dan hasilnya seperti oke. apa. Itu yang menjadi acuan mereka. Sebenarnya hampir-hampir mirip Bu, dengan konvensional. Kalau dulu itu orang nanyanya langsung, kalau sekarang kan hasil dari pengalaman orang lain yang kita nilai. Iya. Oh ternyata orang ini beli baju atau beli pakaian atau beli spare part atau beli apa, ternyata hasilnya seperti ini. Berarti trusted nih kalau banyak yang komen gitu ya. Ya. Kita kan kadang-kadang belanja cuman ngeliat barang aja tapi kita lupa ratingnya, reviewnya, kita nggak baca gitu Ya. Pak ya. Gitu. Tapi akhirnya itu jadi mengurangi nggak sih menurut Pak Helmi ya sebagai penulis buku, mengurangi nggak komunikasi sosial gitu? Yang awalnya kita ada proses tawar-menawar di pasar, berapa bang harganya gitu ya. Sekarang kan jadi kalau online nggak bisa nawar ya sebenarnya. Kalau sekarang proses tawar-menawar itu sebenarnya secara tidak langsung ada Bu. Oh ada Jadi ya? orang perbandingan harga itu kan secara tidak langsung itu. Kalau dulu secara konvensional, jadi berbelanja dari toko A ke B ke C ke D baru bisa melihat nih, dari A B C ke D ini kan yang mana yang lebih murah. Kalau sekarang kan tinggal dia buka produk yang sejenis yang sama di platform yang mana yang lebih murah, toko yang mana yang lebih murah. Nah itu yang jadi secara tidak langsung jadi bahan acuan. Oh jadi bukan tawar-menawar yang kayak dulu gitu ya. Konvensional. Dan sebenarnya ada pola sekarang bidding juga bisa ya, jadi bisa ngebid gitu. Kira-kira siapa yang paling besar nanti kayak lelang gitu ya, lelang online itu juga menarik ya. Kamu beli mobil, mau beli apa gitu. Ngomong-ngomong kita ini sekarang ada di perpustakaan Universitas Dharma di Palembang, di mana perpustakaan ini sudah terakreditasi A. Nanti boleh ya sightseeing sedikit nanti sama Mas Emir. Kayak gimana nih perpustakaan? Berarti kalau sudah A berarti sudah lengkap sekali. Sudah lengkap. Jadi mohon maaf kalau ada bisik-bisik itu karena memang kita di perpustakaan yang kondisinya sedang ada perbaikan dan lain-lain. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi nih ke halaman-halaman berikutnya udah saya tanda-tandain. Saya pengen tahu dulu nih, Pak Helmi ini sebenarnya latar belakangnya tuh sekolahnya apa? Kok bisa pinter dalam hal marketing gitu? Nah itu juga nggak tahu. Oke. Saya memang basicnya S1, S2, S3-nya itu marketing Bu. Emang marketing ya Emang Pak ya? marketing. Oke. Jadi penelitian saya S1 itu terkait dengan top of mind. Top of mind, brand ya? Brand. Jadi apa sih produk yang kita ingat selalu tapi itu tidak yang kita beli gitu. Kalau sikat gigi kamu ingetnya apa Mir? Makanya apa? Gigi kamu. Ya, Kayaknya apa gitu. makanya apa gitu ya. Ya. Jadi top of mind itu biasanya apa sih Pak? 1, 2, 3 apa 1 aja? Jadi top of mind itu kan merek leveling? puncak yang memang kita secara tidak langsung pada saat ditanya tentang dulu waktu itu kajian saya S1 itu tentang merek sepeda motor. Oh oke. Dulu itu kan top of mind-nya Honda. Bahkan Honda. di daerah Jawa itu orang menyebut sepeda motor itu Honda. Honda ya. Nah tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata bukan merek Honda yang penjualannya paling tinggi. Oh itu. Iya. Apa Suzuki? Merek lain. Oh Yamaha. Oh Yamaha. Yamaha. Ternyata pakai Yamaha motor soalnya. lebih banyak yang Oh I see. Jadi dulu Bapak pakai motor tuh ya masih pakai S1. motor. Makanya kita menelitinya itu. Sekarang pakai mobil gitu ya. Mobil. Nah, di S2 akhirnya saya neliti juga perubahan perilaku. Oke. Jadi waktu itu Sangat matching ya? 2012 itu tren sekali perubahan perilaku pasar retail modern ya. Kita mau melihat bahwa ada tidak perubahan perilaku dari masyarakat itu bahwa beralih ke pasar retailnya tradisional konvensional. Dulu itu kan kalau kita lihat bahwa
konvensional itu kan tidak memungkinkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nanti Oke. kita tuh kayak Ibu Ahmad nanti tadi cerita itu kalau mau ke pasar itu harus janjian, harus meluangkan waktu. Nah, muncullah pasar retail modern. Akhirnya orang bisa berbelanja kapanpun. Muncullah 24 jam. Muncul pembayaran itu dulu hanya pembayaran itu cash, tunai. Kalau itu berubah jadi bisa. Akhirnya sekarang sudah berubah lagi kris. Sekarang bahkan di sosial media itu lagi COD Bu. COD, COD. cash on delivery. Nah, jadi kalau kita ini misalnya teman-teman mahasiswa itu berpikirnya uang saya ini nyampe uang kirimannya tanggal 10. 10. Nah, hari ini tanggal 6 misalnya. Oh, saya belanja dulu hari ini nanti bayarnya tanggal 10. Nah, kan bisa diprediksi tuh, kelihatan nyampenya tanggal berapa, prediksi. Nah, dari artinya muncul kemudahan. Nah, jadi memang pola-pola itulah yang Bapak lihat di saat S1 dan waktu S2. Nah, waktu S3, Pak. Nah, kalau S3 itu Gongnya nih kan. sebenarnya lebih cenderung dari perspektif bahwa saya melihat dari faktor eksternal. Kalau di S3 itu saya melihatnya dari sisi internal. Internal. Jadi Bapak itu penelitiannya luar dalam. Luar dalam. Jadi kalau dulu melihat perubahan perilaku seseorang, itu perubahan konsumen itu dari sisi pendekatannya itu eksternal. Karena faktor tadi pasar modern, media, perubahan perilaku. Nah, tapi ternyata di S3 itu saya nelitinya ke internal. Ternyata ada faktor-faktor, nah, kelompok acuan. Bagaimana pola perilaku dalam institusi misalnya, pola perilaku bawaan dari kecil, dari pola asuh itu berpengaruh sekali terhadap pola belanja. Itu udah ada bukunya belum Pak? Yang internal apa tadi? Nah, internal marketing. Nah, itu ada bukunya itu kebetulan hasil dari disertasi saya itu jadi 2 buku. Nanti boleh Pak, abis ini kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas lagi ya. Karena menarik sekali ya. Dan Pak Helmi ini ternyata lama juga pernah tinggal di Inggris. Wah, jadi memang gimana Pak pola belanja di sana? Nah, itu kan sekitar 2015-16 ya. Tahun lebih. Saya melihat waktu itu di Indonesia ini belum muncul itu namanya belanja online. Oh, jadi zaman waktu Bapak di Inggris, di sini tuh belum hype banget. Belum hype banget. Nah, jadi udah mulai, kalau di Inggris itu waktu itu saya melihat sekali bahwa mereka itu concernnya itu ke online. Jadi kalau Ibu beli jam tangan di websitenya dengan di toko, it's different price. Iya. Wow. Beda harga. Dikasih diskon 10%. Jadi kalau saya misalnya kita beli baju nih, datang ke satu brand, ke mall, store-nya. Jadi pada saat kita mau belanja, ditanya sama pegawai. Udah online belum beli? Udah, iya. Ini belanjanya online tidak? Kalau online bisa dicek out di sini, ukurannya bisa Bapak lihat sendiri langsung. Ini belanjanya kayak online kami kasih diskon 10%. Jadi otomatis kita langsung gitu ya. 10% soalnya di Inggris kan banyak. Iya. Jadi artinya kalau saya melihat bahwa mereka itu sudah berpikir ke depan. Dan terbukti 2 tahun setelah itu store-store itu berkurang. Jadi misalnya ada brand tertentu dalam satu mall itu bisa 2 ada 3, berkurang hanya 1. Nah, mungkin sekarang sudah hilang, tinggal tempat pengambilan saja. Barangnya saja. Berarti kayak macam sebenarnya gudang aja cukup ya sebenarnya, nggak perlu display. Jadi mungkin etalase lah mereka tuh kalau sekarang. Nggak perlu display yang terlalu wah dan sebagainya. Nah itu juga akhirnya masuk nih di buku ini ya, bagaimana pola belanja masyarakat modern ini berubah stylenya, apalagi kebetulan saya orang komunikasi ya. Jadi kalau orang komunikasi langsung pas ngelihat ada bagian komunikasinya saya langsung penasaran. Nah ini menariknya adalah bagaimana akhirnya sosial media. Karena kajian saya juga tentang sosial media. Gimana sih Pak akhirnya kok tiba-tiba gitu ya, dari mulai online dulu Alibaba ya, segala-segala yang zaman dulu apa aja sih, Alibaba, eBay gitu, dan beberapa yang lain itu tiba-tiba berangsur-angsur ke sosial media. Walaupun sekarang masih ada platform kayak online kayak e-commerce Shopee, Tokopedia, tapi kenapa sekarang kok geser ke sosial media? Gitu Pak. Karena itu lebih detail Bu. Jadi kalau misalnya TikTok itu live kan, orang itu bisa berinteraksi langsung. Kayak ini ukuran tinggi badan sekian, berat badan saya sekian, langsung bisa tuh di-compare sama yang live. Cocoknya Bu pakai warna ini, pasti cocoknya warna pakai ukuran ini. Lingkar dada saya berapa gitu, lingkar perut gitu ya. Jadi proses interaksi sosial inilah yang dimanfaatkan. Akhirnya kan orang lebih prestis ya, lebih berpikir bahwa
produk ini benar-benar mengakomodir apa yang saya inginkan. Kalau hanya belanja itu kan kita tidak bisa melihat. Tadi itu hanya simulasi misalnya. Sekarang tidak beda, ada interaksinya. Bisa dong di-spill warna ini. Nah, Mau lihat dalamnya dong. dalamnya, nasnya. Nah, resletingnya dong. Resletingnya kayak gimana? Detail banget ya. Detail banget. Akhirnya bisa Jadi akhirnya nggak bisa bohong, bilang ini produk bagus. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar mau lihat secara detail, ya kan dia juga kadang bisa juga Pak ya. Sehingga kalau misalnya dibohongin tuh dia bisa loh nggak. Terus ditambah lagi sekarang Bu, ada lagi Pak yang konsep tadi COD, ada lagi namanya pengembalian barang. Oh, return. Ya, jadi bisa kalau nggak pas, dibalikin. Wah, tinggal kita itu hanya berlaku pada barangnya Pak ya, barang mati saya. Ya, jangan sampai dia beli ayam, dia coba nggak enak dibalikin lagi, nah itu gawat itu, karena udah termakan. Jadi fasilitasi. Oke. Jadi sekarang itu orang itu kemungkinan untuk kalau saya bilang itu kecewa itu sudah benar-benar diminimalisir. Karena makin kompetitif. Karena semua orang sekarang bisa jadi seller, bisa jualan. Tapi ini akhirnya berimbas kah pada ekonomi secara general bahwa akhirnya banyak retail yang akhirnya tutup, gitu kan? Akhirnya pegawai berkurang, sehingga tenaga kerja akhirnya jadi banyak yang tidak terpakai. Menurut Bapak gimana? Kalau saya sih mikirnya ini harusnya malah lebih berpeluang. Jadi kalau dulu kita itu hanya dimonopoli satu industri yang besar misalnya, kalau sekarang itu orang pengen bisnis baju nih misalnya, dia tinggal kontak bagian produksi, dia bisa bikin brand sendiri dengan jumlah tertentu. Oh iya, saya pernah lihat. Jadi kalau mau bikin hijab aja bisa pakai label sendiri gitu ya Pak? Ini saya harus mulai deh. Nah, bisa bikin label sendiri. Oke. Nah, artinya kan tinggal kita mengemasnya seperti apa. Jadi kalau memang artinya di industri itu dulunya itu pegawainya mungkin 100 orang di monopoli, sekarang muncul kecil-kecil. Jadi industri itu mungkin hanya 10 industri, dulu harusnya 100 pegawai, ini jadi 10 pegawai. Jadi kalau melihat dari POV yang negatif, memang ya ternyata banyak yang tutup sehingga tenaga kerja banyak yang nganggur. Tapi seharusnya kalau kita lihat dari sisi kreatif ya pemerintah juga harus melihat peluang ini ya, bahwa sebenarnya ini adalah menjadi peluang untuk lapangan kerja baru. Tapi memang this is a very future job gitu, seperti yang kayak kita lakukan sekarang nih, bikin podcast apa segala macam itu kan kalau memang diseriuskan dan lain sebagainya itu bisa menghasilkan pundi-pundi loh, ya kan? Jadi tidak hanya terbatas pada kerjaan-kerjaan yang zaman dulu ya. Kalau dulu itu kan harus kita beli barang nih, konvensional, nyetok nih. Oh iya. Kalau sekarang Bu, nggak perlu lagi punya modal. Yang penting punya lemari display. Iya, itu lemari display pun bisa kita minta, misalnya divideokan saja. Jadi Ibu misalnya mau bikin brand jilbab itu Ibu nggak perlu beli. Tinggal Ibu kontak person dengan produksi, tinggal Ibu bikin brandnya merek apa, nanti diminta mereka bikin sampelnya, divideokan. Video itu yang Ibu bisa jadikan bahan jualan. Nanti pada saat ada orang yang beli, baru jadi macam reseller lah ya. Reseller, tapi ini resellernya modern Bu, lebih modern lagi. Resellernya brand sendiri. Luar biasa. Kayaknya saya mau bikin, kira-kira kalau Bapak nih ya, pengen bikin produk apa Pak? Kalau misalnya Bapak bisa berkesempatan untuk membuat produk. Kalau sekarang saya hijab deh Pak, karena kan itu daily use ya kalau perempuan. Kalau di marketing itu kan segmentasinya. Nah, kalau melihat dari penduduk Indonesia semakin bertumbuh itu kayak misalnya produk pakaian wanita, pakaian anak-anak itu luar biasa itu. Soalnya memang kalau melihat dari kebutuhan fashion wanita itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena perempuan itu punya jilbab warna merah aja itu ada 100 ton gitu ya. Merah sedang, merah cabai, merah batu bata dan lain sebagainya. Kalau laki-laki itu lebih cenderung ke kebutuhan lah, bukan ke keinginan gitu. Jadi kalau dia ada sudah merah aja cukup gitu. Gak ada merah muda, merah tua atau merah ini. Kurang puas. Kalau bisa merah orang juga kita ambil gitu. Oke, jadi sosial media ini kan dulu kan namanya aja udah sosial media. Berarti untuk sebenarnya bersosial, bukan untuk berjualan kan. Tapi ternyata belanja atau istilahnya itu jual beli itu ternyata menjadi platform sosial juga sekarang gitu kan, ada komunikasi di sana. Nah, ini juga menarik Pak bahwa Bapak membahas mengenai iklan. Nah, sekarang iklan itu placementnya kan udah nggak di media konvensional ya, TV, tapi lebih ke platform online. Emang lebih murah ya Pak?
Pertama itu lebih efisien pasti. Oh, lebih efisien. Oke. Ya, karena itu kan langsung ke distribusi. Misalnya kalau ibu nih, ibu pengguna jilbab, terus ibu mereview salah satu jilbab brand tertentu. Oh, ini prestige Ini review dipercaya atau nih. iklan? Ya, artinya kan ibu kan dibayar tuh untuk Oh, mereview itu. Jadi secara langsung kan itu iklan. jadi macam influencer Ya, kah gitu ya? itu dibayar. Jadi sekarang polanya itu pola mengiklan itu modern, bukan lagi seperti dulu mengiklan di TV, di radio. Sekarang itu sudah langsung ke misalnya influencer afirmasi yang memang langsung terkait ke konsumennya langsung. Jadi sebenarnya ini karena ini menarik ya. Kalau kita lihat jadi yang negatif, ini negatif semua Pak. Kenapa banyak industri-industri yang akan tutup? Sorry nih, misalnya kayak advertising agency gitu ya, yang mereka brainstorming mati-matian bikin iklan menarik gitu kan. Sebenarnya enggak juga, bisa aja berkolaborasi kan. Si influencer sama si selebgram juga kan butuh exposure lebih tinggi. Ya lu sewa dong agency biar lo makin bagus gitu kan ngomongnya. Nah, tapi dengan kecanggihan AI nih Pak, sekarang yang jelek bisa jadi cantik. Yang kurang bisa jadi ganteng banget. Dan akhirnya banyak banyak kebohongan-kebohongan lah, kebohongan publik yang akhirnya mengaruh juga pada belanja ya. Kalau dipakai sama orang itu kok bajunya kayak bagus, gitu. Tapi kalau dipakai sama saya kok biasa aja gitu. Karena proses editan tadi, gimana tuh Pak? Nah, di marketing itu kan ada istilah sederhana yang perlu saya sampaikan misalnya kalau belajar atau ngobrol diskusi sama teman-teman yang di marketing. Produk buruk tidak akan terselamatkan dengan marketing yang handal. Produk buruk. Nah, produk yang tidak baik. Artinya kayak ibu tadi cerita, iklannya boleh lah bagus ini. Iklannya bagus gitu. Tapi orang tiba-tiba beli. Dia kasih bad review. Nah, itu jadi malah lebih beresiko. Jadi memang it's not a guarantee ya. Bahwa editan-editan dan teknologi AI dan lain sebagainya itu ada serta-merta karena produknya maunya long lasting, lama gitu kan. Jangan cuma dibeli 2 orang habis itu tutup tuh toko kan gitu ya. Dan juga di marketing itu harus kita pahami juga pola perilaku konsumen. Jadi kepuasan itu munculnya antara harapan dan kenyataan. Wow, jadi, harapan Pak Hope di belakangnya. Iya. Jadi kalau harapannya itu dikasih 9 misalnya, video tutorial bagus, bahannya oke gitu ya. Tiba-tiba datangnya 7 misalnya. Oke. Tapi kalau kita misalnya menyampaikan produk itu, memberikan gambaran bahwa produk itu 7, tiba-tiba nyampainya 7, wah, tapi pas bilangnya 7, nyampainya ternyata 8. Nah, di luar ekspektasi gitu kan ya. Nah, itu memang itu akhirnya semua itu balik ke honest review ya. Jadi kalau mau mereview barang, mengiklankan sebuah barang itu kayaknya udah, kalau zaman dulu ngomongnya too good to be true, terlalu bagus kayaknya. Ya kan kayak nyemprot pakai wangi parfum apa brand tertentu langsung cowok pada nempel. Kok saya semprot sih nggak ada yang nempel gitu. Akhirnya bingung saya gitu kan. Akhirnya saya nempel gitu. Aduh gawat. Jadi memang itu mengaruh juga ya ternyata iklan itu pada pola belanja masyarakat modern. Nah kalau saya boleh tahu Pak Helmi ini belanjanya di mana? Dan jangan Bapak nulis begini, Bapak nggak belanja online. Kalau saya sekarang lebih banyak untuk melihat, karena di TikTok itu kan jadi acuan, bisa jadi acuan ya. TikTok ya? TikTok atau Instagram Pak? Kalau menurut Bapak yang lebih sekarang lebih efektif gitu? Kalau memang ini TikTok dengan Instagram ini sebenarnya lebih pasti lebih trusted Instagram. Karena memang kayak tadi saya bilang, ibu pakai jilbab ini, terus ibu ngomong, orang lebih percaya. Dibanding TikTok tadi kan, cuma TikTok itu kelebihannya satu, Bu. Kita punya interaksi sosial langsung. Itu. Orang jadi, suka ya? Jadi ya? Suka. Jadi kayak saya misalnya mau beli spare part mobil, mau nanya, bisa nanya nih langsung. Bisa nggak mobil tipe ini? Ya kan? Terus apa bedanya dengan ini misalnya? Dia jelasin tuh. Dengan misalnya dia punya etalase ada 4 ini bisa kita minta nih 1, 2, 3, 4 apa bedanya, tinggal kita berpikir kan, menganalisa. Tapi kalau misalnya di Instagram kan tidak bisa tuh, hanya kita mendengar. Misalnya dia punya etalase 1, dia review jelasin bagus nih, dia tidak menyinggung etalase 2, 3, dan 4, artinya kita tidak dapat informasi detail. Nah akhirnya pengambilan keputusan kita tuh butuh informasi tambahan lagi. Nah itulah mungkin bahan dasarnya itu dari Instagram tadi. Mungkin bisa kita tindak lanjuti mungkin ke TikTok. Pas mau bayar larinya ke Shopee. Larinya ke Shopee. Kenapa? Karena kalau orang bayarnya sekarang banyak penipuan ya.
yang paling trusted kalau menurut pengalaman saya adalah di Shopee. Kenapa? Kalau memang ketipu bisa balikin Iya, barang kayak bisa Bapak balikin bilang. Dan bisa kasih bad review dan itu bakalan di-ban oleh Iya. Shopee dan tidak dibayar. Iya. It's very good. Iya. Tapi kalau misalnya Instagram, payment-nya kan secara langsung customer to sales kan, jadi langsung transfer. Nah itu saya pernah ketipu Pak. Iya. Ternyata barangnya nggak dikirim, habis itu Instagramnya tiba-tiba menghilang, WA-nya menghilang dan lain sebagainya. Jadi lebih trusted tuh kalau ini this is my experience ya, nggak tahu kalau yang general. Memang lebih bagus nanti kalau udah di TikTok udah oke, Instagram udah oke, larinya minta dong link Kalau di Shopee-nya TikTok juga secara tidak langsung sekarang terkoneksi dengan dengan Shopee ya. Oh dengan platform. Iya. Oh oke. Bisa dari Tokopedia. Oh iya very good ya. Gitu. Bapak tapi belanja online nggak Pak? Belanja online. Belanja online ya. Karena Kebutuhan sehari-hari atau? Pertama kelebihan online itu kan kita tidak perlu berpikir lagi untuk meluangkan waktu beli produk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan bisa membandingkan produk A, B, C. Awalnya kita melihat bahwa produk yang mau kita beli ini yang paling bagus nih. Setelah kita mencari review-review, nanya-nanya nih. Nggak tahu di toko sebelah lebih bagus. Toko sebelah lebih bagus. Merek lain ternyata lebih bagus. Oh, lebih murah. Ternyata. Kalau saya untuk karena ini pola belanja saya ya, saya kalau mau beli barang tuh saya lihat yang laku berapa. Kalau yang laku baru sedikit, itu benar gitu. Itu kan 20, misalnya yang satu di atas kok udah 2.000 ya yang laku. Jadi kayak saya lebih padahal sebenarnya itu pun bisa dibeli. Lu mau tulis 2.000, lu mau tulis 3.000, terus nanti bisa diatur lah, algoritmanya itu bisa diatur dan you have to pay for that gitu. Jadi ya ini tentang pinter-pinternya kita lah, gitu kan ya. Dan ini juga hasil dari review teman-teman yang jual produk sendiri. Dia punya platform sendiri. Dia mencoba menghidupkan websitenya sendiri. Dia tetap harus lari ke e-commerce ya. Karena apa? Karena pertama tadi kepercayaan. Walaupun dia sudah menggaransi apa ini ya. Karena apa? Orang tadi itu tidak semua orang yang pernah beli di tempat kita itu yakin akan melakukan pembelanjaan. Bisa jadi dia berpikirnya negatif misalnya. Saya belanja kemarin melalui platform A, tiba-tiba saya belanja pribadi, tiba-tiba barang nggak dikirim. Atau tiba-tiba berubah. Bagaimana saya mau komplain? Berarti ujung-ujungnya harus ke e-commerce ya, lebih trusted gitu ya. Nah, jadi buku ini teman-teman sudah kita review dari awal, tadi tengah-tengah sudah, di akhir sudah, walaupun harus baca sendiri. Nah, kalau mau beli bisa komen di bagian komen di bawah YouTube kita, nanti kita akan tindak lanjuti, atau langsung bisa menghubungi Pak Sulaiman Helmi di Instagramnya, yaitu sulaimanhelmi.helmi. Sulaiman.helmi. Follow ya. Sulaiman.helmi. Bisa langsung direct message ke Pak Helmi. I don't know apakah ini sudah ada di e-commerce gitu kan ya. Atau bisa juga komen di bawah. Nanti akan kita tindak lanjuti. Oke. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup nih ngobrol-ngobrol Pak Helmi karena Pak Helmi punya many books yang akan kita review lagi dan ada yang menarik sebenarnya buku tentang digital marketing yang tadi Bapak bilang ya. Itu juga very hype dan banyak juga orang request untuk bahas dong digital marketing sebenarnya kayak apa sih gitu. Udah tahu nih makhluknya, tapi belum kenalan secara lebih dalam. Terima kasih Pak Helmi. Semoga sukses dan sehat selalu dan semoga bukunya juga dapat menginspirasi masyarakat khususnya orang-orang yang baru mau memulai usahanya. Kayaknya bagus harus baca buku. Atau yang nulis buku. Oh iya, benar sekali. Thank you so much. Ya, aku tutup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa baca buku karena buku adalah jendela untuk melihat informasi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.